Jumpa lagi sama Kak Tia. Halo, gimana kabar kalian semua? Masih tetap sehat dan semangat ya. Ayo kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Ayo kita semua lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua, sehingga kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya ibadah kami pagi hari ini boleh membawa berkat bagi kami semua, dan sukacita damai sejahtera Allah boleh ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai pada akhirnya Tuhan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk kami beribadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semangat pagi, kita mau olahraga sebentar. Kita mau pujikan kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama pakai gerakan ya semuanya. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanmu. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukung. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Lagi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Masih semangat? Ayo semuanya bangkit berdiri lagi. Bangkit berdiri. Masih berdiri ya? Tetap berdiri. Ya, kita mau ujikan lagi kudaki-daki gunung yang tinggi. Masih pakai gerakan. Semuanya masih semangat ya? Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besar
kau ada, hidupku pun kau ada, sebab engkau lah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesus. Sebab engkau Yesusku, sebab engkaulah Yesusku, sebab engkau Yesusku, sebab engkaulah Yesusku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tiba waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman-Ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita mau dengar firman Tuhan dan kita mau tetap tanam itu dalam setiap hati kita masing-masing. Dan itu boleh terus nanti kita besar, adik-adik besar, boleh tetap ingat, boleh tetap mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai lupa dan jangan sampai ditinggalkan firman Tuhan itu, karena itu menjadi kekuatan bagi kita semua sampai nantinya. Yuk, siapkan hatimu yang terbaik dengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Sekali lagi, Yesus tolong, Yesus tolong padaku. Kita mau dengarkan firman Tuhan, adik-adik. Salam adik-adik. Pada pagi hari ini adik-adik tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik pasti pernah diingatkan kepada orang tua. Mungkin waktu kita main atau lihat TV atau main HP, waktunya belajar, pasti orang tua mengingatkan kepada adik-adik, ayo waktunya belajar. Mungkin adik juga waktu bermain sama temannya mengatakan perkataan yang kasar. Pasti orang tua kita memperingatkan kepada kita, jangan berkata yang kasar. Adik-adik, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Raja Belsasar diingatkan oleh Tuhan melalui Daniel. Kita akan saksikan video.
Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, bahwa padamu terdapat pencerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kemudian Daniel menjawab raja, Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Sudah menyaksikan video tentang tulisan di dinding. Kita buka firman Tuhan pada pagi ini, kita siapkan Alkitab kita. Mungkin yang mau mencatat di dalam buku, kita siapkan ya. Adik-adik, kita bahannya pada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah temanya tulisan di dinding. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 30. Adik-adik, tadi adik-adik sudah
menyaksikan video tentang tulisan di dinding, di mana Raja Belshazzar mengadakan pesta, ya, mengadakan pesta yang diundang 1.000 orang. Dan pada waktu mereka pesta, di situ keluarlah jamuan minuman anggur. Dan pada saat itu Raja Belshazzar mabuk, ya. Pada waktu mabuk dia memanggil seseorang, ambilkan bekas, ya, baik tempat minuman, piring, dan gelas, ya. Semuanya ternyata perkakas itu adalah dari bait Allah atau bait suci. Bahwa biasanya perkakas itu digunakan untuk beribadah, ya. Tapi Raja Belshazzar dibuat untuk pesta. Dia tidak menghormati kepada Tuhan. Karena perkakas itu adalah dari bait Allah, kudus, ya, nggak boleh dikeluarkan sembarangan, ya. Tapi Raja Belshazzar dia meremehkan, bahwa Tuhan tidak suka. Pada waktu mereka pesta, adik-adik, di situ Tuhan mengingatkan, ada di dinding ada jari, ya, tangan menulis di dinding. Dan Raja Belshazzar melihat itu, mereka takut, mencekam, ketakutan. Apa ini? Lalu dia bilang, apa ini? Saya takut. Pada waktu pesta ada tangan yang menulis. Lalu Raja Belshazzar disuruh memanggil seorang, ya, ahli nujum, orang-orang yang pandai mengartikan apa tulisan ini. Nanti kalau yang bisa, saya beri baju kain ungu dan kalung rantai emas. Dan bukan hanya itu saja, tapi yang ketiga, orang itu diberi kedudukan. Lalu semua orang yang dipanggil itu semuanya tidak bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding. Lalu istri Raja Belshazzar mengatakan kepada raja, "Raja, masihkah kamu ingat pada waktu Raja Nebukadnezar, di situ ada Daniel yang mengartikan mimpi, ya. Di sini Daniel, dia seorang yang punya hikmat seperti dewa. Dia dipakai Allah untuk mengartikan mimpi itu. Udah, panggilkan Daniel." Lalu Daniel dipanggil. Lalu Daniel mengatakan kepada Raja Belshazzar bahwa Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka. Karena apa? Raja Belshazzar melanggar, ya, bahwa perkakas yang untuk pesta tadi, tempat minum, piring yang dari emas, itu adalah dari bait Allah. Tapi Raja Belshazzar mengabaikannya. Lalu Daniel mengatakan kepada Raja Belshazzar, artinya tulisan itu Mene Tekel Upharsin, yang artinya pemerintahan raja dihitung Allah telah berakhir. Dan tekel, mata uang yang digunakan untuk menimbang neraca dan ukurannya ringan. Dan Upharsin artinya bahwa kerajaan Raja Belshazzar akan dipecah menjadi dua, akan diberikan kepada orang Media dan Persia. Adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan memperingatkan Raja Belshazzar. Dan pada saat itu, setelah dia mengartikan semuanya, apa yang dititahkan raja
bahwa siapa yang bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding akan diberikan kain ungu. Lalu Raja Belshazzar memberikan baju kain ungu kepada Daniel dan diberikan kalung rantai emas dan diberikan kedudukan menjadi orang kepercayaan raja itu. Pada saat itu juga Raja Belshazzar meninggal dunia. Adik-adik, pada pagi hari ini kalau kita diingatkan kalau raja tadi diingatkan oleh Tuhan melalui tulisan di dinding, melalui Daniel yang mengartikannya. Tapi adik-adik, kalau kita diingatkan kepada orang tua kita bahwa orang tua kita adalah juga menjadi wakil Allah atau wakil Tuhan. Kalau di rumah orang tua kita yang memperingatkan kita. Kalau di sekolah guru kita. Atau kalau di sekitar mungkin orang lain memperingatkan kita. Adik-adik, pada pagi hari ini biarlah adik-adik menjadi anak-anak yang baik, yang mungkin kalau dulu diingatkan marah. Ya, tapi pada saat ini biarlah kita sadar belum menjadikan anak-anak yang baik. Adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini untuk kelas balita Amsal pasal 3 ayat 11. Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kita ulang lagi. Amsal pasal 3 ayat 11. Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan firman Tuhan ayat hafalan untuk kelas bertumbuh 1 dan madya Kolose pasal 3 ayat 20. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah untuk Kolose pasal 3 ayat 20. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Adik-adik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tangan dilipat, tutup mata. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kalau pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memperingatkan kepada kami melalui orang tua, melalui guru, baik orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemperingatanmu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh tertanam dalam hati anak-anak-Mu dan boleh memperbarui setiap kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya.